Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur selalu setiap hari dalam keadaan situasi apapun, seperti diminta oleh Paulus supaya kami bersyukur atas segala situasi, segala peristiwa. Untuk kami untuk memasuki hari demi hari dengan semangat cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Berkatilah kami supaya kami memiliki compassion kepada siapapun juga, seperti Yesus kepada banyak orang yang mengikuti Dia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memberi makan 5.000 orang lelaki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Katakanlah suami, istri, dan anak, jadi 15.000 orang. Dalam keadaan di mana mereka berada dalam di tempat yang tidak ada makanan. Dan itu diungkapkan oleh para rasul bahwa mereka diminta untuk pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Nah, tetapi Yesus justru menantang mereka, kalianlah yang harus memberi mereka makanan. Ya, situasi yang impossible dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Tapi Yesus kemudian bertanya, ada berapa makan yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Jadi hal yang untuk 5.000 untuk 15.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, apa artinya? Ini juga impossible. Ya. Jadi tetapi Yesus membuat yang kecil itu menjadi mujizat yang besar. Dan ini suatu yang sungguh kita harus sadari dengan sungguh-sungguh betapa kita melihat bahwa Yesus dapat melakukan sebesar apapun kalau kita percaya kepadanya. Dan kalau kita mempersembahkan yang kecil itu, segala usaha, segala niat, segala perbuatan yang baik, yang kecil sekalipun, bisa akan berkembang, tumbuh subur, menjadi besar, menjadi mulia. Kita bisa melihat dalam diri Santa Teresia dari Kalkuta. Dia mulai dari yang kecil. Dia mulai dengan merawat orang yang hampir mati di pinggir jalan, ditampung, dipelihara, dan kemudian menjadi besar, menjadi luar biasa. Dan banyak hal yang dari yang kecil-kecil itu menjadi besar, menjadi mulia karena dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan dalam prosesnya itu pelan-pelan menyempurnakan, menjadi baik, membuat menjadi lebih baik. Dan itu ya kita harus percaya bahwa segala yang baik yang kita lakukan pada awal mula, asal didukung oleh motivasi yang murni, ya, dan merasa bahwa Tuhan, dan bukan merasa menghalangi, Tuhan mengendaki itu terjadilah. Nah, itu pula yang menjadi apa yang dilakukan Yesus, menjadi gambaran awal, tipologi dari apa yang kita lakukan sekarang dengan Ekaristi. Jadi Yesus melipat gandakan roti itu bukan berarti roti itu dibuat menjadi banyak sekali lalu diberikan pada orang lain, tapi justru dalam ketika dia memberikan diri, membagikannya kepada orang, share kepada orang lain, maka menjadi melimpah. Demikian juga ketika orang kemudian banyak kali terjadi, demikian apa yang terjadi ketika orang ingin membangun sebuah panti asuhan dari yang kecil, dari yang sederhana, lalu menjadi besar dan besar. Ya, karena itu dilakukan dengan cinta kasih yang luar biasa. Ada seorang bapak di Jakarta yang mulai dengan membagikan sembako menjadi makanan. Dia melakukan sendiri dari apa yang bukan dia punya, tetapi justru yang dia tidak punya dibagikan kepada orang lain. Lalu orang menyumbang, lalu memberikan makanan, memasak kepada orang-orang di pinggir jalan, kepada orang-orang di pinggir rel kereta api, semangkuk nasi bungkus, makan siang dan seterusnya, dari jumlah yang kecil menjadi besar dan seterusnya. Kemudian setelah bertahun-tahun bertumbuh dan berkembang menjadi besar, lalu mendirikan sebuah panti asuhan, panti jompo, ya, untuk orang-orang yang terlantar, yang sungguh terlantar dengan gratis. Dan dia percaya, bertumbuh, berkembang. Ya.
Jadi saudaraku terkasih, dari pengalaman pemberian diri inilah muncul sesuatu yang menggerakkan, menghidupkan, yang menumbuhkan. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita dengarkan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang bisa kulakukan untuk orang lain? Kalau Anda dengar di medsos, baca di medsos tentang seorang YouTuber Kristen namanya Mikhana, seorang Batak, lupa saya persisnya. Dia mengatakan, bertanya pada diri sendiri, Tuhan, apa yang bisa kubagikan untuk merasul bagi orang lain? Lalu dia menjadi YouTuber, ya, dengan mewartakan Kristus. Ya, lalu ketika bertanya itu, kemudian Kristus memberikan dia dorongan kehendak terus menerus. Akhirnya dia bisa menjadi pewarta, menceritakan tentang Yesus, kebaikan Yesus dengan sangat gampang kepada kaum muda. Ya, dia juga cantik, dia juga dengan gayanya yang sederhana, tidak ingin mendiskreditkan agama lain, tetapi menceritakan tentang Yesus. Dan itu menarik banyak anak muda, baik orang Kristen sendiri, bahkan ada orang Islam yang tidak mengerti tentang Yesus. Nah, jadi pertanyaan kita adalah, mungkin pertanyaan kita yang harus kita tanya, Tuhan Yesus, apa yang kau inginkan aku lakukan? Dengarkan apa yang kau inginkan aku lakukan dalam hidupku ini, membagikan Kristus kepada orang lain. Nah, disitulah kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bicara apa padaku? Dan Tuhan bicara padaku dengan merenungkan sabda-sabda Yesus, ya, sabda-sabda Yesus. Ya. Lewat kitab suci, lewat peristiwa-peristiwa keseharian, Tuhan bersabda kepadaku lewat suara hatiku, lakukan yang baik dan benar. Lalu kitab suci, ya, buah-buah roh, ya, yang Tuhan sampaikan kepadaku. Ya, maka Tuhan bicara kepada kita lewat kata-kata, lewat sabda. Kita juga berpikir melakukan sesuatu lewat sabda. Maka ketika sabda Allah itu tersentuh, menyentuh kita, nah itulah sabda Tuhan. Ketika kita membaca kitab suci dan kita tersentuh oleh kata-kata itu Tuhan bicara. Jadi Tuhan bicara kepada kita langsung lewat kata-kata dalam diri kita, atau lewat kitab suci yang sedang saya baca dan itu menyentuh saya. Kepekaan saya akan kitab suci. Begitulah cara Tuhan. Dan mengapa kita merenungkan kitab suci? Karena disitulah Tuhan bicara lewat kitab suci itu, yang menyentuh, memikat, membuat aku terpesona dengan kata-kata itu. Lalu kita bertemu dengan Yesus lewat sang sabda. Yesus adalah sang sabda, maka kita bicara lewat sabda itu. Maka betapa pentingnya Anda dan saya setiap hari membaca dan merenungkan kitab suci. Tidak mengerti, tidak apa-apa. Nanti pada waktunya Roh Kudus, Roh Allah membuka mata kita dan merasakan bahwa sabda itu sungguh-sungguh kuat, dahsyat. Maka saudaraku terkasih, ketika Anda mendengarkan renungan saya ini, jangan pernah tidak membaca kitab suci. Kalau Anda punya ruang, bacalah setiap hari, renungkan pelan-pelan, ya, supaya sabda itu berbicara. Kata-kata itu berbicara lewat dalam kata-kataku, dalam batinku, meneguhkan, menguatkan aku. Percayalah, Tuhan bicara kepada Anda lewat sabda, lewat kata-kata yang ada dalam hatiku. Lewat apapun juga yang muncul yang baik dalam diriku, kita dengarkan. Ya, kita resapkan dan kita lakukan. Tuhan memberkati Anda setiap hari, setiap saat. Dan saya mendoakan Anda yang mendengarkan kata-kata saya ini, bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Yesus yang berbicara kepada Anda, menyentuh Anda, menguatkan Anda, meneguhkan Anda semua dalam nama Bapa,